Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Banyak dari kita tumbuh dengan satu kalimat yang sering diulang-ulang. Sudah, ikhlaskan saja. Kalimat ini terdengar sederhana, pendek, tenang, seolah menjadi solusi dari semua luka. Namun seiring waktu kita mulai bertanya dalam hati, benarkah yang namanya ikhlas itu sesederhana itu? Mengapa setelah mengikhlaskan justru hati masih terasa sesak? Mengapa dada masih terasa berat? Dan mengapa air mata tetap jatuh di saat sunyi? Mungkin bukan karena kita belum ikhlas, tetapi bisa jadi karena ikhlas yang selama ini sering disalahpahami maknanya. Ikhlas sering dianggap sebagai sikap pasrah tanpa rasa, seolah orang yang ikhlas tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa marah, tidak boleh merasa kecewa. Padahal, ikhlas bukan berarti mematikan rasa. Kita ini manusia, diciptakan dengan hati yang bisa merasa, jiwa yang bisa terluka, dan air mata yang bisa jatuh. Maka wajar jika merasa sakit ketika kita dikecewakan. Wajar jika merasa sedih ketika kita kehilangan. Wajar jika merasa hancur ketika harapan kita runtuh. Ikhlas itu bukan menolak rasa, tetapi mengelola rasa dengan cara yang diridhoi oleh Tuhan. Ikhlas bukan tentang pura-pura kuat, bukan tentang tersenyum di depan orang lain, tetapi sambil menahan hancur di dalam. Ikhlas itu bukan topeng, tetapi bukan pula pelarian. Ikhlas adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita sakit, bahwa kita kecewa, lalu berkata dalam hati, "Ya Tuhan, aku tidak baik-baik saja, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Seringkali kita merasa bersalah karena belum bisa ikhlas. Kita menilai diri sendiri lemah, merasa kurang iman, merasa gagal sebagai hamba. Padahal, ikhlas tidak pernah dituntut untuk instan. Ikhlas itu adalah sebuah perjalanan, kadang panjang, kadang melelahkan, kadang penuh dengan air mata. Bahkan para nabi pun menangis, orang-orang soleh pun pernah bersedih, bukan karena iman mereka lemah, tetapi karena hati mereka hidup. Ikhlas juga sering disalahartikan sebagai bertahan dalam keadaan apapun. Padahal, tidak semua yang kita tahan adalah kebaikan. Tidak semua yang kita pertahankan membawa keberkahan. Ikhlas itu bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ikhlas bukan berarti menerima perlakuan yang merusak harga diri. Ikhlas bukan berarti menormalisasi ketidakadilan. Kadang, ikhlas justru berarti berani berhenti, berani berkata cukup, berani pergi demi menjaga jiwa. Pergi bukan karena benci, tetapi karena sadar bahwa diri perlu diselamatkan. Ada kalanya ikhlas berarti melepaskan orang yang kita cintai, bukan karena cinta itu habis, melainkan karena cinta itu tidak lagi sehat. Melepaskan bukan berarti kalah, melepaskan bukan berarti gagal. Kadang melepaskan adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan, karena kita berhenti memaksakan kehendak sendiri dan mulai percaya pada rencana Tuhan. Ikhlas juga tidak berarti melupakan, karena beberapa luka tidak bisa dilupakan, namun bisa diterima. Ikhlas bukan tentang menghapus ingatan, tetapi tentang tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Kita boleh ingat, tapi tidak terus hidup di sana. Seringkali kita bertanya,
Kalau aku sudah ikhlas, harusnya aku bahagia kan? Jawabannya tidak selalu. Ikhlas itu tidak selalu menghadirkan senyum seketika. Kadang ia datang sebagai ketenangan perlahan, sebagai tidur yang lebih nyenyak, sebagai dada yang tidak lagi sesak. Ikhlas itu seperti fajar, tidak langsung terang, tetapi perlahan mengusir gelap. Ikhlas juga mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Ada hal-hal yang kita doakan bertahun-tahun, namun tetap tidak menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu bukan berarti doa kita sia-sia, melainkan karena Tuhan melihat sesuatu yang belum kita pahami. Ikhlas adalah saat kita berhenti bertanya, "Kenapa harus aku?" dan mulai berkata, "Apa yang Engkau ajarkan lewat ini, Tuhan?" Dalam ikhlas ada kepasrahan yang aktif, bukan menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil setelah berjuang. Kita berusaha sebaik mungkin, kita berdoa semampu hati, lalu kita serahkan sisanya kepada Tuhan, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita percaya. Jika hari ini kamu masih menangis dalam doa, itu bukan tanda kamu belum ikhlas. Jika hatimu masih berat saat mengingat masa lalu, itu bukan tanda imanmu lemah, tetapi itu tandanya kamu sedang berproses. Dan Tuhan tidak pernah membenci proses. Justru di sanalah kedekatan dibangun. Ikhlas mengajarkan kita bahwa ketenangan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari menerima apa yang sudah digariskan. Bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi berhenti melawan takdir dengan amarah. Pada akhirnya, ikhlas bukan tentang orang lain, bukan tentang mereka yang menyakiti, bukan tentang mereka yang pergi. Ikhlas adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang seberapa besar kita percaya bahwa Dia Maha Adil, bahwa Dia Maha Mengetahui, dan bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah satu hal: ikhlas bukan berarti kamu tidak pernah terluka. Ikhlas berarti kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengubahmu menjadi orang yang pahit. Dan di balik ikhlas yang tulus, selalu ada hadiah yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati, yaitu ketenangan.